Saya sempat mau minta Nicholas Saputra waktu itu untuk betul. Karena yang bisa gantiin saya itu cuma Nicholas Saputra ya. Yang secara muka mirip, logat mirip, iya. attitude mirip, Betul. bentuk bibir mirip, itu cuma Nicholas Saputra. Selain daripada di trailer, tentunya adegan-adegannya gengnya si Vincent ya, yang diperanin sama Abdur dan Dion. Selain daripada di trailer, tentunya adegan-adegannya gengnya si Vincent ya, yang diperanin sama Abdur dan Dion, geng permainan kartunya Kokoyohan, yang salah satu daya tarik film ini yang ikonik banget. Memang sengaja kita di trailer itu nggak munculin banyak, sedikit sekali, hanya bener-bener secuil gitu supaya nanti biar puas pas nonton di filmnya aja. Ada banyak banget tentunya ya, terutama adegan-adegan di Bali yang kita belum tonjolkan terlalu banyak karena film ini sebenarnya syutingnya di Jakarta dan di Bali. Abdur juga waktu itu ikut ya. Di Jakarta. Ke Bali enggak. Nanti yang promo, yang bagian promo. Nah, amin. Oke, pertanyaan bagus. Sebenarnya kalau nggak nonton, tetap pasti akan mengerti konfliknya karena kita ceritain dari awal, kayak misalnya Erwin dan Natalie yang diperanin Laura Basuki. Di film pertama dulu 6 tahun lalu kita nggak pernah tahu bagaimana proses mereka bisa kenalan, jadian gitu. Di sini baru diceritainnya. Jadi ada banyak background story juga, kayak hubungan masa lalunya Johan dan Ayu seperti apa mereka. Itu di film pertama belum diceritain, baru diceritain di sini. Jadi sebenarnya lengkap, tapi mungkin nggak ada nilai nostalgianya ya Dur ya kalau nonton langsung yang kedua ya. Iya. Tetap harus, kayaknya kalau harus atau tidak harus, mungkin tidak harus, tapi lebih enaknya nonton Cek Toko Sebelah 1 karena saya takutnya teman-teman waktu nonton Cek Toko Sebelah 2 kemudian melihat Vincent pegang 7 kartu bingung. Kenapa dia 7 kartu ya? Karena kartu ke-6-nya tuh ada di CTS 1. Oh, enggak gitu. Gitu. Enggak gitu. Itu salah satu tantangan terbesar sebenarnya, Vincent hampir diganti. Nyaris. Oh iya. Abdur nih nyaris nggak ikut film ini. Betul. Karena masalah jadwal ya Dur ya. Masalah jadwal, betul. Saya tuh sudah sampai casting pengganti Abdur. Nih udah Natalinya diganti, masa Vincentnya harus diganti juga gitu. Tapi karena jadwalnya nggak ketemu-ketemu, udah deh kita coba casting dulu deh, cari kira-kira nih kalau misalnya bener-bener Abdur nggak bisa gimana. Itu salah satu tantangan yang bikin kita di praproduksi, aduh deg-degan masa sih Vincentnya harus diganti. Saya sempat mau minta Nicholas Saputra waktu itu untuk karena yang bisa gantiin saya itu cuma Nicholas Saputra ya. Yang secara muka mirip, logat mirip, attitude mirip, bentuk bibir mirip, itu cuma Nicholas Saputra. Iya. Reza Radian masih beda di kuping kanan. Kuping kanannya belum mirip kalau Reza Radian. Nicholas sih. Ada lah nama-nama yang kita casting, gak usah dikasih tahu di sini. Pokoknya ya bersyukur akhirnya Abdur tetap bergabung sebagai Vincent. Saya berjuang keras sekali untuk film ini karena saya harus berdampingan menjadi kekasihnya Laura Basuki. Ya. Wow. Jadi pertama-tama saya harus catering diet. Wah, itu makanan, lu tahu nggak? Itu makanan kagak ada rasanya. Maksudnya biar seimbang ketika... Iya, biar kelihatan lebih muda lah, ya kan? Nurunin berat badan. Gue turun 5 kilo, Dur, buat Cek Toko Sebelah 2 ini lumayan loh. Terus untuk pertama kalinya gue ke itu klinik kecantikan kulit, bersih-bersihin ya kan. Seumur hidup belum pernah gue ke skincarean gitu. Ini untuk pertama kalinya. Biar matching, biar nggak kacau-kacau amat lah ketika bersanding sama Laura Basuki gitu loh Dur. Itu perjuangan saya. Lebih ke sisi aktornya sih daripada sutradaranya, karena kalau di sisi sutradaranya sejujurnya ini pekerjaan yang sangat menyenangkan karena di film ketujuh ini saya udah ketemu sama kru yang udah tahu lah gitu kan. Kalau film-film pertama masih ya pasti perjuangannya berat ya Dur ya. Film pertama ngedirect ya kan. Pasti perjuangan. Perjuangan saya masih sama, CTS 1 dan CTS 2 adalah memahami bagaimana kartu itu bisa menang di capsah ini ya. Saya dari CTS 1 sampai CTS 2 tidak pernah tahu gimana kan caranya tinggal bisa megang menang. doang, nggak usah beneran ngerti. Iya, tapi acting toh. Ketika
harus ada yang buang kartu apa full house apa gitu. Nah, saya itu tidak paham bagaimana kartu ini bisa. Lebih baik tidak paham daripada paham terus ketagihan. Iya, betul juga sih. Iya gitu. Kalau buat saya sih sedih lebih susah ya karena saya merasa skill acting saya pas-pasan gitu. Jadi kalau disuruh acting sedih, acting yang serius tuh kayak bawaannya jijik sendiri gitu. Pas lihat di monitor kayak aduh gitu. Lo tau nggak? Ini ya film ini kan banyak banget adegan gue sama Laura ya. Iya. Jadi tuh setiap ngedit tuh gue kayak dan bini gue aja gitu ya, kamu aja deh yang udah bagus apa belum, geli ngeliatnya geli gitu. Udah gitu kan adegannya romance kan, jadi harus gemes-gemesan gitu. Aduh, bapak-bapak ini ngapain, Bisa udah rasain. tua nggak pantas gitu. Gue ngeliatnya kayak malu sendiri gue ngeliat gue di layar tuh sebenarnya sejujur-jujurnya ya, tapi ya udahlah, tuntutan profesi. Iya. Sedih sih betul, sedih itu lebih sulit. Karena kalau scene komedi masih bisa tuh kita pick up shot gitu menurut saya. Kalau adegannya panjang. Kalau Tapi bisa retake part ininya doang iya, gitu ya. iya. Kalau sedih tuh ngambil ininya doang kayaknya susah deh, Iya, karena bener. untuk dapat ini Bener, dia bener, ngebangunnya tuh bener. itu Iya, agak bener. sulit. Kadang sampai di sininya ketarik gitu. Kayak adegan yang nangis, tahan-tahanan di sini. Kok gitu sih? Iya, jadi kayak nangis yang Oh, teriak gitu. Iya, gitu, di sini. Nangisnya didorong pakai urat ya? Iya. Ya, karena tidak tahu bagaimana cara nangis yang benar sebenarnya. Iya benar. Oh sering banget. Kalau buat gue setiap scene berhadapan sama Astri Welas itu paling Oh, iya. paling setengah Iya. mati itu. Dari film pertama ada di bloopers tuh nanti Dur. Betul. Kita punya banyak bloopers di ending credit title. Kalau di adegan lu yang Edward yang berkali-kali Ya, pas yang tidak bisa, susu ya. itu. Iya, betul. Kalau gue adegan one on one sama Astri Welas tuh susah banget karena kita benar-benar face to face. Gue harus lihat mukanya dia sementara dia lagi beraksi dengan gayanya yang teman-teman tahu sendiri kayak apa. Iya. Wah itu susah banget nahan ketawanya. Ya betul sih, Astri Welas tuh dalam Oh ngobrol iya lu serius. juga kan pernah di susah Iya, sinyal kan iya, sama dia kan. Ngobrol serius pun pasti Lucu. lucu. Mukanya itu memang susah pasti orang itu. Susah. Ada satu adegan yang salah satu yang take-nya paling banyak itu gue belum bisa kasih tahu detail karena ini udah menjelang ending, tapi yang pasti syutingnya itu di pantai. Jadi gini Oke. ceritanya, kita syuting di pantai. Di lokasi kita syuting, persis di sebelah villa tempat kita syuting, ini benar-benar di depan pantai ya Dur. Iya. Itu beach clubnya Raffi Ahmad. Oke. Nah, Sedang kita udah tahu nih. berjoget. Enggak, kita udah tahu. Oke, ini beach club nih. Kalau kita syuting sore ke malam, habis kita. Oke. Syutinglah kita jam 8 pagi di pantai. Cek sound ya. Untuk Cek sound event untuk malam. sore. Ya. Kan cek soundnya nanti aja sore juga. Jam 12 Jadi pagi-pagi siang. gue take jam 8. Jam 8 pagi, dia udah mulai cek sound untuk event sorenya. Jadi kita harus negosiasi, boleh nggak nih Om DJ cek soundnya ntar dulu kita mau syuting gitu. Tapi syuting di pantai itu memang pusing banget sih karena Angin laut. suara angin. Kalau suara ombak sih mungkin masih nggak terlalu, tapi suara angin itu kan sangat mengganggu kualitas audio ya. Sementara adegannya adegan drama gitu. Jadi lumayan lah, itu salah satu yang paling banyak retake di pantai itu. Sayangnya belum bisa diceritain ke temen-temen. Serius tiba-tiba serius pertanyaannya. Buat saya berkomedi itu batasannya selalu relatif. Yang pasti komedian harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Kalau berani ngebahas hal yang sensitif, maka berani menanggung akibatnya. Apakah akibatnya disomasi, dipersekusi, dibully di sosmed dan segala macam, yaitu resiko dari materi komedi kita yang menyerempet bahaya. Cuman memang sekarang komedian harus terus mengevaluasi batasnya karena batas 5 tahun lalu belum tentu masih relevan saat ini. Itu sih. Ya nggak Dur? Iya betul, saya setuju. Jadi kalau ditanya komedi itu ada batasan atau tidak, ya ada pastinya. Karena komedi itu pelakunya tetap manusia dalam berkehidupan sehari-hari saja ada batasan-batasan yang jangan begini karena kita makhluk sosial dan segala macam.
Jadi ketika kehidupan manusia itu dibungkus dalam komedi, ya komedinya juga akan jadi ada batasan karena itu tadi berangkat dari kita sebagai manusia itu sih. Ini film keluarga 13 plus, pasti kita juga mempertimbangkan segmen penonton. Tentunya komedinya juga kita sesuaikan dengan range usia yang akan menonton, jangan sampai terlalu berlebihan atau terlalu dewasa jokes-jokesnya gitu. Karena sempat kita tuh mau bikin komedi yang potong kepala, tapi Jangan. tapi tidak bisa. Tidak bisa. Jangan. Ada batasan. Gila, ini gue 7 film gue promo baru ini loh, pertanyaan kayak gini. Lucu juga pertanyaannya. Iya. Pengalaman day one versus last day ya. Iya. Bagus banget pertanyaan. Hari pertama tuh selalu biasanya kita masih gamang ya. Ibaratnya kaki tuh belum jejak banget gitu. Kita masih mencari ritme, kita masih saling membaca satu sama lain. Ada banyak, bukan banyak lah, tapi selalu ada kru yang baru syuting bareng ketika itu. Ada banyak orang-orang yang tidak saya kenal di lokasi karena selama persiapan kan pasti yang akan banyak terlibat hanya key crew-nya aja. Tapi ketika hari H syuting mereka bawa pasukannya, saya ketemu dengan banyak orang-orang asing yang butuh pengenalan, butuh adaptasi. Rasanya banyak kecanggungan, banyak ketakutan. Hari terakhir adalah hari yang selalu untuk produksi film dan series itu selalu jadi hari yang mengharukan ya Duri. Iya. Karena saking intensnya kerja film tuh selalu ada rasa kekeluargaan yang besar sekali karena kita melalui segala macam tantangan bersama-sama gitu. Jadi kita bonding dengan sangat kuat selama kurang lebih bareng dari Mei. Saya mulai preparation di Mei, rapnya tuh akhir Agustus tuh, Mei, Juni, Juli, 4 bulan kurang lebih bersama-sama terus gitu. Jadi sedih, haru dan lega lega karena sudah berakhir. Ya, day one tuh biasanya semangat karena syuting akhirnya gitu. Setelah biasa kalau jadi pemain reading, akhirnya syuting day one. Semangat. Nah, kalau yang last day-nya itu semangat juga karena mau habis nih gitu. Tapi ada sedih. Lega. Iya, lega. Ya, udah. Iya, day one dengan last day itu sebenarnya energinya sama tuh, Iya, bener. sama-sama semangat. Di tengah-tengah yang turun Tengah-tengah ya, ada capek, ini yang capek, wah, pulang segala subuh. macam tuh di tengah-tengahnya. Tapi day one dan last day itu selalu menjadi 2 hari yang menyenangkan ketika syuting. CTS 2 aja tidak pernah direncanakan jauh-jauh hari. Saya tidak pernah punya rencana jangka panjang dalam hidup. Bukan hanya dalam film. Dalam hidup. Saya hanya mikir tahun depan mau ngapain, udah itu aja cukup. Itu aja udah cukup untuk rasanya untuk dibagi energinya untuk mikirin tahun depan mau ngapain itu udah cukup. Nggak usah mikir kejauhan. Jadi kalau teman-teman nanya, apakah akan ada CTS 3 dan seterusnya? Saya belum tahu, never say never, tapi we'll see lah ya. Saya Aras Prakasa. Saya Abdul Arsyad. Jangan lupa saksikan Cek Toko Sebelah yang akan tayang di bioskop mulai 22 Desember 2022. Ya, tanggal cantik. 22. Oh iya, tanggal cantik. 22, 12, 22.